Pagi semuanya. Ya, kita bersyukur ya di hari Tuhan ini, di hari Minggu kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita mulai dengan memuji nama Tuhan. Jadi semuanya adik-adik buka suaranya ya untuk memuji nama Tuhan. Jadi kita mau memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikutilah usul. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 minggu yang telah berlalu. Kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di dalam ibadah kami, berikan kami sukacita yang besar ketika kami memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan berdoa bersama-sama. Kiranya kami bisa belajar kebenaran firman-Mu dan nantinya bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Ampuni juga kami dari segala dosa-dosa kami. Sucikan kami supaya kami bisa layak di hadapan Tuhan. Ini doa dan seruan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau melanjutkan puji-pujian kita ya. Semuanya buka suara. Nah, hari ini harinya Tuhan ya. Nah, hari Tuhan di mana kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita nyanyikan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Ayo semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya
pujian ini mengatakan ketika harinya Tuhan tiba, kita harus bersukaria ya. Karena kita datang bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kamu datang ke sekolah minggu, jangan malas-malasan, dengan berat hati, hari minggu lagi, beribadah lagi. Jangan begitu ya. Oke, harus datang dengan penuh sukacita. Saya mau memuji Tuhan hari ini hari Tuhan. Ya, jadi harus datang beribadah dengan hati yang rela. Ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini harus lebih semangat ya semuanya. Hari ini harinya Tuhan. Ayo semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kita mau lanjutkan dengan pujian taat. T-A-A-T, taat. Ya, kita mau jadi anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada kita ya. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita nyanyikan taat. Ayo. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Nah, kalau kita mau taat, kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu ya. Apapun yang dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, kita harus ikutin. Kalau dikatakan jangan mencuri, jangan mencuri. Harus mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita. Kita harus mengasihi teman-teman kita, kita harus dengar-dengaran. Artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, dan bukan hanya kepada Tuhan Yesus, kepada papa mama kita di rumah juga. Kalau papa mama kita suruh kita bersihkan tempat tidurnya setelah bangun, kita harus bersihkan tempat tidurnya setelah rapikan. Letakkan sepatunya di rak sepatu setelah pulang sekolah. Mau nggak melakukannya? Harus mau ya. Kita harus dengar-dengaran kepada papa mama kita. Datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Kita harus datang. Oke? Dan dengan penuh sukacita datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus dengar-dengaran. Artinya melakukan apa yang juga papa mama kita ingin kita lakukan. Ya, taat. Nah, kita lanjutkan pujiannya Yesus disalib. Kita nyanyikan sekali dulu, baru nanti kita nyanyi pakai gerakan ya. Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Semuanya bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Yesus disalib ya. Semuanya bisa berdiri sayang. Oke, kita nyanyikan ya Yesus disalib pakai gerakan. Ayo. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta
silahkan duduk. Nah, jadi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib ya. Disalibkan untuk menyelamatkan kita. Semuanya karena kasihnya kepada kita. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita dengan sangat besar. Makanya dia rela mati di atas kayu salib. Supaya kita orang-orang berdosa bisa diselamatkan. Ya bisa masuk surga kalau kita percaya kepadanya ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus percaya dan juga mencintai Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan pujian ini, iman yang beri menang. Nah, ada 2 ayat ya, kita nyanyikan bersama-sama. Berpedangkan firman Tuhan, berpanjikan kasih, ikut jalan orang saleh penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan. Iman yang kalahkan maut jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Selalu musuh menyerang, lawan tak berhenti. Tinggalkan kesenanganmu dan majulah berperang. Pakailah ketopeng selamat, peganglah yang benar. Gentarlah musuh sekalian karena sorak iman. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Nah, jadi karena iman kita bisa menang melawan penghukuman dosa kita, melawan si iblis yang mau mengalahkan kita hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita mau menang melawan iblis, melawan godaan iblis, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus ya. Tidak ada hal lain yang kita bisa lakukan kecuali beriman kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa diselamatkan ya. Beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Petugasnya kelas TK. Sudah disiapkan ya kelas TK. Kita mau menyanyikan sambil mengumpulkan persembahan. Kita mau menyanyikan persembahan kami. Oke. Ayo. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Musik saja. Sama-sama persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang.
Kita minta Lause kelas TK untuk memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena telah membawa kami di sini untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Lause dan adik-adik. Nah, sekarang kita mau melihat pengumuman sekolah minggu. Nah, yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu gabungan kelas kecil dan besar dilakukan via Zoom, diadakan setiap malam jam 8 sampai jam 8.30. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Nah, sekarang ini lo perhatikan tinggal beberapa saja ya anak-anak yang ikut. Yang lainnya sudah tidak ikut lagi. Kenapa? Ya semuanya yang dulu-dulu ikut, yang remaja juga bisa ikut. Ya, tetap ikut walaupun sudah digabung bisa ikut ya, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan setiap malam. Jadi yang belum ikut, siapa saja yang masih belum ikut ya, banyak ya, semuanya banyak. Karena belakangan lalu sehitung hanya 8-9 orang saja. Kadang 5 orang lagi. Nah, jadi semuanya ikut ya. Yang dulu-dulunya pernah ikut rajin lagi kembali ya untuk bersatu bersama-sama, hanya setengah jam ya, dari jam 8 malam sampai 8.30, setengah jam saja ya. Jadi mari kita belajar firman Tuhan setiap malam supaya kita bisa terdidik menjadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar ya. Nah, pengumuman selanjutnya, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Nah, itu saja pengumuman kita. Sekarang kita mau bagi kelas remaja di sini, kelas kecil di sebelah kiri Lause, ikut Lause Anton, baru di sebelah kanan kelas tengah, ikut Lause Joseph ya. Dulu ya Lause Chenso. Kayak ada suara bis gitu sih. Suara pipi terlalu
Sensitifnya terlalu tinggi. Ya kan? Ada suara di sini. Bukan, memang ada kan? Kadang hilang. Belum download ya lo saya. Bentar ya. Oke, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta Steve untuk pimpin doa. Amin. Oke, kita akan masuk ke ayat hafalan dulu. Nah, itu adalah ayat hafalan kita ya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Silakan hafal ya 2 menit, dan setelah itu kita akan hapus ya beberapa kata biar cepat ya. Oke, hafal 2 menit.
Oke, coba kita hapus nanti. Oke, kita baca dulu bersama-sama 2-3 ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kita hapus ya. Oke, 2-3 ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. 2-3 ayat. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Lanjut. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terakhir ya. 2-3 ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua bisa? Oke, kita tunjuk Franz yang duluan mengangguk. Silakan sebutkan. Oke, lanjut Matius. Ya, tadi ada kesalahan ya. Apa kesalahannya, Franz? Tadi kamu bilang, iya ada kesalahan. Irene ada kesalahannya tadi tak? Hah? Ya, tadi Matius tambah mereka ya. Harusnya bukan supaya mereka menjadi anak Allah, tapi supaya menjadi anak Allah. Oke? Ruben. Ya, benar. Oke, good. Steve. Kerry. Apa kesalahannya Brandon? Terang, bukan menjadi anak-anak terang ya, tapi supaya menjadi anak-anak Allah ya. Oke, lanjut si Hana. Tetapi semua orang yang menerimanya supaya menjadi apa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya saja ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, tapi di firman Tuhannya ditulis dalam namanya ya. Oke, lanjut si Brayden. Oke, ada kesalahan tak Irene? Ada. Frans, apa kesalahannya? Hah? Ah ya, tetapi semua orang. Terus bukan dalam nama apa tadi dia bilang?
Hah? Tadi terakhir ada salah tadi satu. Dalam nama, dalamnya. Tadi Braden bilang dalamnya, tapi yang benar dalam namanya ya. Oke. Charis. Oke, ada kesalahannya ya. Apa tadi kesalahannya? Pertama, bukan diberikan ya, tapi supaya diberinya kuasa ya, bukan diberikan ya. Lalu yang terakhir tadi ada kesalahan juga kan? Jadi yang terakhir yaitu mereka yang percaya dalam namanya ya. Oke, tak apa. Lanjut, Irene. Oke, si Argelia. Oke, ngomong-ngomong, Argelia sudah kelas berapa sekarang? Udah kelas 6 sekarang. Udah remaja sekarang ya. Maksudnya udah masuk kelas remaja di sekolah minggu ya. Waduh. Hah? Iya, maksudnya Lause kok cepat sekali dia udah kelas 6, padahal dulu masih main-main kecil loh. Oke, tak apa ya, bagus ya pertemuannya. Begitu Lause aja yang nggak sadar makin tua. Oke, lanjut Esania. Oke, ada kesalahannya, bukan untuk menjadi anak-anak Allah, tapi supaya menjadi anak-anak Allah. Lalu ada tadi bagian terakhir apa tadi? Yang benar itu adalah yaitu mereka yang percaya dalam namanya ya. Oke, tak apa. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diberikan ya status sebagai anak-anak Allah. Jadi kita ini bukan lagi musuh Tuhan, bukan lagi orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan, tapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kalau dikatakan anak-anak Allah, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Sama seperti orang tua kita mengasihi anak-anaknya. Dan kita dikatakan sebagai anak-anak Allah bukan secara daging, bukan dalam hal darah. Ya, seperti kita, anak bapak kita secara daging, secara darah kita ada hubungannya ya. Tapi ini berbicara tentang kerohanian. Ya, jadi anak-anak secara dalam hal rohani. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, judulnya adalah hari-hari terakhir Tuhan Yesus di bumi. Kita baca bersama-sama ya, 2-3 ya. Hari-hari terakhir Tuhan Yesus di bumi. Nah, Tuhan Yesus itu dia hidup di dunia kurang lebih 33 tahun setengah. Ingat itu. Tuhan Yesus hidup di dunia kurang lebih 33 tahun setengah. Dan Tuhan Yesus mulai pelayanan di umur 30. Jadi Tuhan Yesus berapa lama melayani? Berapa? 3,5 tahun. Kan tadiเราsudah mengatakan total umur Tuhan Yesus di dunia 33 tahun setengah. Dan Tuhan Yesus mulai pelayanan itu umur 30. Jadi ada 3 tahun setengah ya Tuhan Yesus melayani. Dan yang kita pelajari ini itu adalah hari-hari terakhir ya sebelum Tuhan Yesus nantinya ditangkap dan disalibkan ya untuk menebus dosa-dosa kita orang berdosa. Nah, firman Tuhannya terambil dari kitab Matius, kitab Markus, Lukas, semua kitab Injil.
Hanya ada pasal-pasalnya saja ya. Langsung tidak usah sebutkan karena banyak sekali. Oke? Nanti kalian pilih salah satu mana yang kalian mau baca. Apakah Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 54. Dan lebih bagusnya adalah semua kalian baca. Oke. Nah, tujuan pelajaran kita yang pertama, mencari tahu kemana Tuhan Yesus pergi dan apa yang terjadi selama seminggu terakhir sebelum dia disalibkan. Jadi kita mau tahu kira-kira perjalanan Tuhan Yesus itu ya 1 minggu terakhir sebelum dia disalibkan. Dari mana, kemana selanjutnya. Oke? Nah, itu yang akan kita pelajari pertama. Yang kedua, mempelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya pada perjamuan Paskah. Nah, pada malam ya perjamuan kudus, yang dimana setelah itu Tuhan Yesus akan pergi ke Taman Getsemani dan ditangkap di sana. Waktu perjamuan kudus itu Tuhan Yesus ya sempat mengajar murid-muridnya. Ada beberapa pengajaran atau perintah atau janji yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Nah, itu yang akan kita pelajari, apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Oke? Nah, yang ketiga, memahami bagaimana janji-janji dan perintah-perintah Tuhan Yesus diterapkan ke dalam kehidupan kita. Jadi kita mau melihat ya, setelah Tuhan Yesus menyampaikan janji-janjinya, perintah-perintahnya, maka kita akan pelajari bagaimana kita menerapkannya atau mengaplikasinya atau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, inilah 3 tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan nanti langsung tanya nanti ya, karena ada waktu kita agak banyak. Oke, yang pertama, Tuhan Yesus memulai perjalanannya menuju Yerusalem untuk mati demi menyelamatkan umatnya. Nah, 1 minggu terakhir. 1 minggu itu berapa hari? 7 hari ya. Nah, waktu mau masuk ke 1 minggu terakhir, nah Tuhan Yesus mulai melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Karena memang nanti di Yerusalem nanti Tuhan Yesus akan ya dia akan diadili, dia akan dijatuhkan hukuman mati, dan setelah itu akan diputuskan untuk disalibkan di Golgota ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mulai melakukan perjalanan. Nah, kita melihat dulu petanya nanti ya, dari mana Tuhan Yesus mulai perjalanan dan menuju kemana ya. Nah, di firman Tuhan Lukas pasal 9 ayat 5 di sini dikatakan, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Maksudnya adalah sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan, dia akan mati, dia akan bangkit dan terangkat ke surga. Jadi itu adalah satu waktu terakhir. Nah, sebelum itu terjadi, maka dikatakan hampir genap. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, lihat di bagian yang Lause warnai. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi mengarahkan pandangannya ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus tidak lagi berencana mau pergi ke tempat lain. Tapi Tuhan Yesus sekarang fokus mau pergi ke Yerusalem. Makanya dikatakan di sini, ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Jadi tujuannya sekarang mau pergi ke Yerusalem. Nah, coba kita lihat petanya. Nah, lihat peta di situ, ya. Tuhan Yesus memandang ke Yerusalem atau mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dari mana? Posisi Tuhan Yesus itu di mana? Nah, di Galilea itu di bagian utara ya, di bagian atasnya. Oke? Nah, jadi Tuhan Yesus sedang berada di daerah atau provinsi Galilea. Dan Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya kemana? Ke arah Yudea, yaitu Yerusalem. Lause sudah kasih lingkaran merah itu. Oke? Itu Yerusalem itu ada di bagian selatan. Jadi utara atas, lalu bawah selatan, lalu yang sebelah sini timur, di sebelah sini barat. Oke, di sini timur, di sini barat. Oke, nah. Lalu kita mau melihat kira-kira jarak provinsi Galilea dengan Yudea itu seberapa jauh. Nah, Lause kasih tahu di situ ya, jaraknya antara Galilea provinsi ini satu provinsi ya. Lalu Yudea itu satu provinsi. Jaraknya itu sekitar 150 km. Ya, 150 km.
Dan kalau dilakukan perjalanan berapa hari? 8 hari ya. 8 hari. Jadi waktu itu belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada kapal yang canggih, yang cepat seperti sekarang. Ya, kalaupun ada dulu kapal, itu kapal layar. Nah, dan itu tidak bisa diatur kecepatannya semaksimal mungkin, karena tergantung apanya juga, anginnya juga kan. Nah, jadi tidak secepat sekarang kapalnya, pakai mesin berapa sampai cepat sampainya. Nah, jadi waktu itu melakukan perjalanan, kalau kita jalan kaki ya, kalau kita jalan kaki setiap hari rata-rata 19 km. Menurut ilmu kedokteran yang lo pergi cek di internet, itu rata-rata orang bisa berjalan ya, kalau dia tidak punya anak ya, misalnya tidak gendong anak, tidak punya beban, itu dia bisa berjalan 19 km per hari. Kalau dia punya anak atau apa, punya binatang harus dia tuntun, itu sekitar 13 km. Jadi karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak punya beban lain, jadi jarak kira-kira perjalanan yang dilakukan itu sekitar 19 km per hari. Jadi 150 km dibagi ya 19 km, maka kita genapkan saja 8 hari. Oke, jaraknya. Nah, sekarang kita mau lihat. Setelah Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem dan dia mulai melakukan perjalanan, maka kita mau melihat bagian kedua, minggu terakhir Tuhan Yesus dan urutan terjadinya. Nah, kita mau fokus sekarang, mau melihat 7 hari terakhir, ya, atau 1 minggu terakhir. Kita mau melihat apa yang terjadi hari demi hari dan urutannya, urutan peristiwanya. Jadi kalau selama ini kita mendengar ya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan dia pergi ke Yerusalem, dia begini, ini peristiwanya. Tapi kita mungkin belum tahu urutannya seperti apa, ya, secara detail. Nah, kita mau melihat secara detail sekarang. Dan pertama kita mau melihat hari pertama, yaitu hari Jumat. Nah, di sini maksudnya bukan hari pertama, yang dimaksud di sini adalah hari Minggu atau kita bagi sekarang hari Senin, bukan. Yang dimaksud di sini adalah 7 hari terakhir, dan hari pertama yang dimaksud di sini jatuh pada hari Jumat. Ya, itu dimulai dihitung di hari Jumat, hari pertamanya. Jadi nanti dihitung sampai 7 hari, karena kita mau melihat 1 minggu terakhir. Oke, jangan bingung ya. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab itu hari pertama itu adalah hari Minggu. Ya, kalau kita di sini sekarang hari pertama itu hari apa? Hari Senin. Tapi yang dimaksud ini bukan. Yang dimaksud ini adalah 7 hari terakhir itu dimulai dihitung hari pertama itu hari Jumat, karena kita mau melihat peristiwa ya hari terakhir Tuhan Yesus. Oke? Nah, hari pertama yaitu jatuh hari Jumat, Tuhan Yesus tiba di Betania. Nah, kalau kita tadi melihat bahwa Tuhan Yesus itu melakukan perjalanan dari Galilea kan menuju ke Yudea. Ya, dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab, Tuhan Yesus sempat singgah di salah satu desa di Samaria. Samaria itu ada di tengah-tengah. Nah, setelah itu Tuhan Yesus melakukan perjalanan Samaria menuju ke suatu desa ya, yaitu Betani atau Betania. Ya, Betania, dan jaraknya antara Samaria kita tidak tahu persis desa dari mana Tuhan Yesus, karena Alkitab mengatakan Tuhan Yesus pergi ke salah satu desa di daerah Samaria. Jadi kita tidak tahu persis. Kita hanya mengatakan daerah Samaria menuju ke Betania. Nah, jaraknya sekitar berapa? Ya, jarak Samaria ke Betania itu sekitar 104 km. Kalau tadi dari Galilea ke Yudea berapa? Ayo, berapa? 150 kan? Nah, kalau sekarang Samaria kan lebih dekat. Ya, dia di tengah-tengah. Jadi Samaria menuju ke Betania berapa? 104 km. Nah, kalau kita juga bagi 19 km, maka kita ratakan saja 5 hari perjalanan. Oke? Nah, Tuhan Yesus dia melakukan perjalanan ini dari Samaria, dan dikatakan firman Tuhan dia sampai ke Betania. Jadi inilah
pertama yang terjadi di hari pertama, yaitu hari Jumat, yaitu Tuhan Yesus sampai ke daerah atau desa Betania. Oke, bisa ya? Ikuti ya. Nah, lanjut. Lalu apa yang terjadi di Betania? Nah, Tuhan Yesus pergi ke rumah seseorang yang pernah dia bangkitkan. Siapa? Siapa? Ada terpikir siapa orang yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ayo, Airin, Lazarus, ya. Nah, dia pergi ke situ dan apa yang terjadi sewaktu mereka sedang makan, minum, lalu tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, namanya adalah Maria. Hati-hati adik-adik, Maria itu adalah nama umum atau banyak orang yang memiliki nama tersebut. Jadi jangan bingung, loh kok Maria ini meminyaki kaki Tuhan Yesus, tapi Maria yang melahirkan Tuhan Yesus itu siapa? Nah, itu beda orang ya. Ya, ini Maria adalah nama umum, ya banyak orang yang memiliki nama tersebut. Nah, jadi Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus ya sebagai persiapan kematian dan penguburannya. Maria melakukan ini untuk mempersiapkan bagaimana Tuhan Yesus sebentar lagi akan ya disalibkan, akan dikuburkan. Dan dia memakai minyak yang begitu wangi dan begitu mahal. Ya. Nah, itu adalah hari pertama. Jadi hari pertama apa yang terjadi? Tuhan Yesus sampai ke Betania. Kedua, seorang perempuan bernama Maria mengurapi atau meminyaki kaki Tuhan Yesus sebagai persiapan akan penguburan dan kematiannya. Bisa ingat ya? Itu dua peristiwa di hari pertama. Jatuhnya hari Jumat dihitung mulai ya. Oke, sekarang kita masuk ke hari kedua. Ya, ingat nanti langsung tanya hari demi hari apa peristiwanya. Hari kedua jatuh hari Sabtu. Nah, hari Sabtu bagi orang Israel hari apa? Hari Sabat. Ya, hari Sabat itu artinya hari beribadah dan beristirahat. Nah, kalau kita melihat dalam seluruh kitab Injil, nah di situ tidak diberikan komentar ataupun petunjuk oleh Tuhan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya di hari Sabat itu, di hari kedua itu, yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Nah, tetapi pada umumnya orang-orang mengerti bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat Yahudi, maka kemungkinan besar Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi beribadah dan beristirahat. Hal yang wajar ya kan? Orang berpikir seperti demikian karena memang hari Sabat. Hari pergi beribadah dan beristirahat. Jadi Tuhan Yesus ya diperkirakan bahwa mereka pergi juga beribadah dan beristirahat. Jadi tidak ada penjelasan yang lain. Itu hari kedua ya. Oke, itu saja. Nah, jadi kemungkinannya mereka pergi beribadah dan beristirahat. Oke, nah itu hari kedua. Ingat ya, langsung nanti tanya nanti. Hari ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke hari ketiga. Itu jatuh pada hari Minggu. Jadi hari selanjutnya ya. Apa yang terjadi di situ? Nah, Tuhan Yesus melakukan perjalanan. Dia berangkat dari Betania menuju Yerusalem. Nah, tadi Tuhan Yesus sampai di Betania kan? Sampai di hari yang kedua, ya tidak ada komentar. Nah, sekarang hari yang ketiga, ya Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Betania menuju kemana? Hah? Menuju Yerusalem ya. Ini tanda panahnya ada. Betani menuju Yerusalem. Bukan menuju Mega Mall. Ini perbandingannya. Oke? Nah, jadi Tuhan Yesus melakukan perjalanan Betania ke Yerusalem. Dekat saja. Jaraknya kira-kira 3,2 km. Oke, ada juga yang mengatakan 4 km. Diratakan 4 km. Nah, kira-kira 3,2 km atau 4 km paling jauh. Dan kalau kita melakukan perjalanan perbandingan kita di tempat ini, itu seperti dari gereja kita, Gapi Batam,
menuju Mega Mall. Di mana Mega Mall? Hah? Di pelabuhan ya? Ya, jadi sama seperti begitu. Dekat tidak? Dekat ya, tapi kalau jalan kaki nanti kelihatan jauh ya. Ya, tapi zaman dulu orang sudah terbiasa jalan. Jadi kelihatannya itu tak terasa jauhnya loh. Lausa dulu mau ke pasar itu jauh sekali 5 km. Jadi kalau mau ke pasar dari kampung Lausa itu pagi-pagi sudah berangkat. Belum lagi, makanya ada orang-orang yang harus berangkat pagi-pagi jam 5, jam 6. Kenapa? Karena takut dititip banyak barang nanti. Nggak ada ongkosnya juga sih. Jadi berangkat sembunyi-sembunyi. Jadi ini 3,2 km atau sekitar 4 km lah orang mengatakan paling jauhnya, dan jaraknya dari Gapi ke Mega Mall. Ingat pada saat itu belum ada Gojek, belum ada Grab, jadi jalan kaki ya. Nah, lalu waktu Tuhan Yesus melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, maka apa yang terjadi dalam perjalanan tersebut? Nah, firman Tuhan mengatakan dalam perjalanan tersebut banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus. Karena mereka dengar Tuhan Yesus akan datang ke Yerusalem, maka dalam perjalanan banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus, mengambil daun-daun palem untuk menyambut Tuhan Yesus. Dan dikatakan mereka mengelu-elukan. Tahu elu-elukan? Nggak pernah dengar kata saya elu-elukan dia. Apa? Ya, seperti memuji-muji, meninggi-ninggikan namanya. Nah, itu namanya mengelu-elukan. Ya, nanti pergi cek ke bahasa Indonesianya, ya sama seperti kita meninggi-ninggikan, kita memuji-muji, membesar-besarkan namanya. Ya, makanya dikatakan mengelu-elukan. Nah, jadi mereka sambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik seekor keledai. Ya, dia naik seekor keledai sesuai dengan nubuatan di perjanjian lama di kitab Zakaria, bahwa akan datang seorang raja ya dengan lemah lembut, dia akan naik seekor keledai. Nah, keledai itu apa namanya ya? Dia jalannya ya pelan lembut gitu, bukan seperti kuda yang gagah ya. Nah, jadi itu menggambarkan Tuhan Yesus itu raja Mesias yang lemah lembut. Oke? Nah, jadi mereka sambut Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes pasal 12 ayat 13. Kerry, bacakan, besarkan suara. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun padam dan kaki menyongsongnya sambil berseru, Hosana. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, mereka bilang Hosana. Ya, puji nama Tuhan. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi mereka mengelu-elukan, memuji-muji, membesar-besarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang terjadi di hari yang ketiga. Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Betania menuju ke Yerusalem. Lalu dalam perjalanan itu Tuhan Yesus dielu-elukan ya. Tuhan Yesus naik seekor keledai dan dia disambut, dia dielu-elukan ya. Nah, itu ya, ingat nanti lo tanya nanti setiap hari itu apa yang terjadi. Itu hari ketiga. Nah, sekarang kita mau melihat hari keempat ya. Hari keempat itu jatuh hari Senin ya, hari Senin. Lalu apa yang terjadi di situ? Waktu Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus melihat rumah Tuhan, bait suci, di mana di depannya atau sekelilingnya itu dipenuhi oleh orang-orang yang jual beli, seperti pasar, tempat berbisnis. Nah, apa yang mereka jual di situ? Nah, kita kan tahu bahwa Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kalian harus membawa korban bakaran, ya, persembahan kepada Tuhan. Nah, para pemimpin agama Yahudi mereka mengatakan, kalian umat Tuhan, kalian bawa persembahan kepada Tuhan. Mereka mengatakan banyak kelemahannya, banyak cacatnya, tidak sesuai standar mereka.
Itu hanya cara mereka supaya mencari keuntungan. Jadi mereka mengatakan, untuk apa kalian bawa nanti? Inilah, ini tidak layak lah, ini tidak layak lah, tidak layak lah. Jadi kalian tidak usah bawa. Jadi bagaimana caranya supaya memenuhi standar bahwa ini layak? Maka kami sediakan ya korban ya binatang-binatang di sini. Nah, kalian beli di sini. Nah, nanti ada keuntungan sama mereka. Berbisnis. Nah, jadi rumah Tuhan itu dijadikan seperti tempat berbisnis. Ya, nah Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah. Tuhan benci terhadap kejahatan. Apalagi dijadikan rumah Tuhan sebagai tempat ya berbisnis. Apa kata firman Tuhan? Markus pasal 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bait suci, rumah Tuhan itu harusnya sebagai tempat rumah beribadah, rumah memuji Tuhan, rumah berdoa. Bukan sebagai apa? Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Penyamun itu seorang penjahat. Ya. Dikatakan kamu jadikan sebagai seorang penyamun. Sebagai tempat penyamun, sarang penyamun, pusat kejahatan. Pusat merampok apa? Merampok secara halus dengan berbisnis, cari keuntungan besar di situ, berjualan. Nah, itu rumah Tuhan, adik-adik, tak boleh kita jadikan tempat berbisnis. Jangan kamu datang ke gereja, nanti kalau kamu udah besar, kamu punya usaha ya. Kamu jangan datang ke gereja, tujuannya untuk mau mencari pelanggan. Supaya saya bangun hubungan link, ya saya cari pelanggan. Tak boleh. Kalau kamu datang gereja beribadah, kamu hanya tujuannya beribadah. Bukan motivasi kamu utama adalah untuk mau mencari pelanggan. Ingat itu. Ya, ada gereja yang pernah dengar kesaksian seorang yang pernah beribadah berkali-kali di sana. Dia bilang ada pendeta mengatakan di gereja itu, Tuhan Yesus akan datang dan dia menyuruh kita harus pakai baju kaos ini untuk menyambut dia. Jadi gereja sudah menyediakan baju kaos yang di depan, silakan beli, segini harganya. Jadi setelah orang pulang, berapa ini di depan situ langsung disambut, beli ini baju, karena Tuhan Yesus bilang dalam pendeta itu mengatakan, saya dapat wahyu, Tuhan Yesus mengatakan harus pakai baju ini. Siapa yang tidak pakai baju ini, dia tidak akan bisa ya diterima oleh Tuhan. Di Batam loh ini. Jadi orang jemaat, ya beli. Itu tempat apa? Tempat bisnis. Jadikan tempat bisnis. Ya, itu tak boleh. Nah, jadi Tuhan Yesus marah. Dan kalau kita melihat secara detail ceritanya, ya Tuhan Yesus dia membalikkan meja-meja mereka itu, bahkan apa binatang-binatang mereka itu dilepaskannya. Tuhan marah. Ya. Nah, jadi itu yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari keempat, yaitu jatuhnya hari Senin. Ya, Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Ya. Nah, sekarang kita masuk hari kelima. Tadi hari keempat hanya satu ya, Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Sekarang hari kelima, jatuh pada hari Selasa. Ingat ya, nanti setiap hari harus tanya nanti ya. Lalu apa yang terjadi di hari Selasa? Nah, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus itu mengajar orang banyak. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari tersebut, hari kelima. Tuhan Yesus hanya mengajar seperti biasanya, dia mengajar, memberitakan Injil ya kepada orang banyak. Dan salah satu pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yaitu di kitab Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Ini salah satu ya yang disampaikan dalam ajaran tersebut tentang kasih. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati atau setengah hati? Kan beda-beda itu. Mirip-mirip itu. Setengah hati, segenap hati. Segenap hati artinya full, ya. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Seluruh kekuatan kita semaksimal mungkin. Kita harus mengasihi Tuhan. Jadi baik hati,
baik roh kita, jiwa kita, baik pikiran kita, akal budi kita, baik kekuatan kita, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Dan itu memang harus, karena Tuhan yang menciptakan kita, dan kedua Tuhan telah menebus kita. Ya, ditambah lagi Tuhan telah memelihara kita setiap hari. Tuhan harus kita mengasihi, ya. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Seperti apa? Standarnya itu seperti apa? Kualitas kasih kita kepada sesama manusia itu harus seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita. Ya. Kalau kita merasa kita dicubit, sakit, maka jangan cubit orang lain. Karena dia juga merasa sakit. Kalau kita menjaga perasaan kita, kita tidak menyakiti diri kita, karena kita mengasihi diri kita. Sama seperti begitulah kita lakukan kepada orang lain. Kita harus jaga perasaannya, kita harus juga kasihi dia. Jadi kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi itulah patokannya. Seperti apa kita mengasihi diri kita, begitu juga kita mengasihi orang lain. Jangan egois, hanya mengasihi diri kita, orang lain tidak peduli. Nah, ini adalah perintah yang sangat penting. Makanya Tuhan Yesus mengatakan inilah inti daripada seluruh firman Tuhan. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Oke. Nah, jadi itulah salah satu ajaran yang Tuhan sampaikan di hari ke-5. Yaitu Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan dia menyampaikan salah satu ajarannya tentang kasih. Sekarang kita masuk ke hari ke-6. Ya, karena 7 hari tadi ya, 1 minggu. Hari ke-6 jatuh hari Rabu. Dan apa yang terjadi pada hari itu yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bait Allah. Sama seperti hari ke-5 tadi ya. Nah, Tuhan Yesus mengajar lagi mereka di rumah Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan di Lukas pasal 21 ayat 37. Pada siang hari Yesus mengajar mereka di bait Allah. Di rumah Tuhan. Jadi orang banyak datang terus. Kalian tahu tidak, rumah Tuhan itu pusat ya untuk mendengarkan pengajaran dari para pemimpin agama Yahudi ya. Seperti para imam, para ahli Taurat, orang Farisi. Tapi di sini dikatakan orang-orang justru datang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajar mereka di rumah Tuhan. Oke? Dan itulah yang terjadi di hari ke-6. Tidak ada yang lain. Jadi gampang ya. Jadi ingat itu. Sekarang kita mau melihat hari ke-7. Ya, hari terakhir ya sebelum Tuhan Yesus nanti ditangkap dan disalibkan. Hari ke-7 itu jatuh hari Kamis. Hari Kamis. Jadi nantinya perjamuan kudus itu dilakukan Kamis malam. Kalau bagi orang Yahudi itu sudah masuk hari Jumat. Karena kita Indonesia pergantian hari itu jam berapa? Jam 12. Tapi orang Israel itu ya pergantian harinya itu jam 6 sore. Jadi Kamis malam itu berarti hari Jumat sudah, karena sudah lewat jam 6 sore. Itu sudah masuk hari Jumat. Bisa, jangan bingung ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya contohnya hari ini adalah hari Kamis. Contoh hari ini hari Kamis. Dan nanti jam 6 sore lewat 1 detik itu sudah masuk hari Jumat. Ya bagi orang Yahudi. Nah, jadi ini jatuh pada hari Kamis karena hati-hati adik-adik, ada pengajaran di luar sana mereka mengatakan bahwa perjamuan kudus itu sebenarnya jatuh pada hari Rabu malam, artinya hari Kamis. Itu ada pengajaran di luar sana, tapi itu tidak benar. Yang benar adalah kita hari Kamis malam atau hari Jumat. Makanya kita memperingati Jumat Agung. Ya. Oke. Nah, jadi kita melihat apa yang dilakukan pada hari Kamis ya malam itu, pada hari Kamis itu. Nah, pertama Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Ya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Ya, Tuhan melakukan memposisikan dirinya seperti hamba. Orang yang mencuci kaki pada saat itu ya di orang Yahudi itu adalah hamba, budak. Jadi ada tuannya, dia harus pergi basuh dan bersihkan kakinya. Dan Tuhan Yesus memposisikan dirinya seperti hamba. Dia merendahkan dirinya dan dia membasuh kaki murid-muridnya ya untuk membersihkan mereka dan sebagai teladan bagi mereka bahwa mereka harus
melayani ya orang lain. Kalau Tuhan Yesus saja melakukannya, maka kalian juga harus melayani ya, saling merendahkan diri, mau melayani satu sama lain. Lihat apa kata Tuhan Yesus, Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Tuhan Yesus jelas dia adalah Tuhan dan dia adalah guru agung, guru yang ajaib. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi tidak ada alasan bagi murid-murid, saya tidak maulah membasuh kakimu, saya tidak mau melayani engkau. Siapa engkau memangnya? Tuhan Yesus mengatakan, aku saja yang adalah Tuhan dan gurumu, saya lakukan. Maka kamu harus teladani saya, kamu harus melayani orang lain juga. Oke? Nah, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi apapun nanti jabatan kamu, mau jabatan kamu Kapolri kah, Presiden kah, apapun keadaan ekonomi kamu, mau kamu banyak harta lah, tapi kamu tidak boleh mengatakan saya kan sudah tinggi, masa saya mau melayani dia, mau apa di begitu rendah, dia tak boleh. Kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, apapun ya latar belakang kita, apapun keadaan kita, kita harus mau merendahkan diri, mau melayani orang lain, mau membantu orang lain, mau mengasihi orang lain. Ya, Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan kita, guru agung kita. Dia mau membasuh kaki murid-murid. Masa kita tidak mau melakukannya? Kita kan tidak bisa melebihi daripada guru agung kita, Tuhan kita. Jadi kita teladani Tuhan dan guru agung kita. Oke? Bisa ya? Nah, jadi kamu jangan merasa gengsi dong, saya bantu dia kan levelnya di bawah saya, tak boleh bilang begitu. Oke? Nah, selain membasuh kaki murid-murid, nah Kamis malam atau bagi orang Yahudi itu adalah hari Jumat ya. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Nah, itulah yang kita selalu lakukan ya. Yang kita peringati. Nah, makanya dikatakan in remembrance of me. Ya, lakukan ini untuk memperingati akan aku. Ya, jadi dikatakan di sini Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Ya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengambil roti. Ya, dia mengambil roti, lalu apa kata Tuhan Yesus? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti, ya kan pada saat itu kan orang Israel sedang merayakan Paskah ya, Paskah Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus menggunakan malam merayakan Paskah itu ya, karena orang Israel kan makan roti ya. Tuhan Yesus menggunakan keadaan itu untuk ya berbicara tentang hal yang baru, yaitu tentang akan pengorbanan, ya akan kematiannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan roti ini lambang tubuh Tuhan Yesus. Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi roti itu bukan berarti benar-benar berubah menjadi daging Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus, tidak. Ya, roti ya roti, tapi itu hanya sebagai lambang, ya simbol. Ya, dan dikatakan inilah tubuhku ya yang diserahkan bagi kamu, di mana tubuh daging Tuhan Yesus nanti akan diserahkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menembus dosa-dosa kita. Dan dikatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maksudnya apa? Kita harus terus lakukan. Makanya di gereja kita 1 kali 1 bulan kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan di atas kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Oke? Nah, jadi Tuhan Yesus mengambil roti dan dia memberitahu apa itu roti itu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengambil cawan, itu anggur, dan dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, anggur itu tidak berubah menjadi darah 100%. Ya, anggur ya anggur. Tapi anggur ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Membuat kita mengingat akan pengorbanan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk menghapus dosa kita di atas kayu salib. Nah, jadi dikatakan di sini perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu. Di darah Tuhan Yesus kan tercurah di atas kayu salib. Bagaimana dia luka-luka darahnya ya menetes, kasih mahkota duri, dipaku, ya bahkan ditusuk lagi ya sehingga keluar air dan darah. Nah, jadi darah Tuhan Yesus itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, seperti darah anak domba di perjanjian lama.
Tapi darah anak domba itu tidak bisa menghapus dosa kita permanen. Tapi darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita permanen. Satu kali saja dipersembahkan, ya, selamanya. Oke? Dan firman Tuhan mengatakan tanpa darah, tanpa pencurahan darah, tidak ada penghapusan dosa. Jadi harus ada darah yang dicurahkan. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan kamu harus lakukan juga ini untuk memperingati akan aku. Makanya kita selalu melakukan perjamuan kudus. Ada roti, ada anggur. Kamu jangan, walaupun roti, anggur dan anggur, kamu jangan anggap sepele juga. Jangan kamu bilang, ini kan roti, kamu campakkan begitu saja. Tak boleh, ya, karena itu sudah didoakan dan itu sudah diberitahukan di sini oleh Tuhan Yesus. Itu adalah lambang. Itu kita harus kuduskan dia. Kita harus benar-benar menerimanya dengan penuh, ya, hormat, penuh hikmat, ya, karena itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Walaupun tidak berubah, ya, tubuh roti ya roti, anggur ya anggur, tapi itu kan melambangkan tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Jadi waktu kamu ambil perjamuan kudus, ya, kamu harus dengan sikap hormat dan kamu harus merenungkan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, nah nanti kalian kalau setelah ikut CD, ya, baru boleh ikut perjamuan kudus. Kalau belum ikut CD, tak boleh. Kenapa? Karena dianggap kamu belum bisa mengerti. Nanti kamu anggap sepele, salah paham kamu nanti. Oke? Nah, karena ada konsekuensinya. Nanti kita secara detail belajar di katekisasi lah. Langsung tidak usah ajarkan di sini. Oke. Nah, jadi Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Nah, sekarang kita mau melihat kata-kata terakhir Tuhan Yesus kepada para murid di perjamuan kudus. Jadi setelah mereka melakukan perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan mereka memuji-muji Tuhan dan mengajarkan. Tuhan Yesus mengajar mereka, ya. Tuhan Yesus mengajar mereka dan ada beberapa pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Pertama, harus saling mengasihi. Nah, jadi tadi sudah Lause jelaskan saling mengasihi. Yang kedua, janji tempat tinggal di rumah Bapa. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan suatu janji bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan kalau kamu percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku, maka aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, yaitu di sorga, di rumah Bapa. Dan aku akan menjemput kamu kembali. Kalau kita masih hidup pada saat itu, ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tapi kalau kita sudah mati, roh kita langsung ke sorga. Tapi kalau kita masih hidup pada saat itu, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan dan kita akan terangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi ada janji tempat tinggal. Makanya kita itu tak boleh tinggalkan Tuhan Yesus. Karena tempat tinggal di surga itu hanya disediakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pribadi lain yang bisa menyediakan tempat bagi kita di surga. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, Thomas mengatakan, Tuhan, bagaimana kami bisa pergi ke sana? Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Yohanes 14 ayat 6. Itu lanjutan ini nanti. Oke? Nah, yang ketiga, janji pengabulan doa. Nah, Tuhan Yesus juga menjanjikan kepada para murid. Kalau kamu berdoa dalam namaku, maka apa yang kamu minta akan kuberikan. Bapa akan memberikannya dalam namaku. Nah, makanya kalau kita berdoa, itu harus dalam nama Tuhan Yesus. Karena segala hal yang baik, segala anugerah, segala berkat, itu diberikan oleh Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada orang di luar Tuhan Yesus. Jadi doa kita itu, sesuatu yang kita mohonkan, hanya bisa didengar, hanya bisa diberikan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita, yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Makanya kalau kita berdoa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu jangan anggap itu hanya sekedar penutup doa loh. Setiap kita berdoa dalam nama Tuhan, jangan anggap, oh itu mungkin urutan berdoanya hanya sekedar, ya urutannya penutupnya saja. Bukan. Memang kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Bisa ya? Nah, dan Tuhan akan mengabulkan tentunya kalau doa kita itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Yang keempat, janji pengutusan Roh Kudus. Nah, Tuhan juga berjanji dia akan memberikan Roh Kudus. Nanti akan digenapi di hari Pentakosta. Dan Roh Kudus diutus untuk menolong kita, ya, untuk menuntun kita di dalam kebenaran dan juga sebagai meterai keselamatan. Kelima, perintah bertekun dalam iman. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan tinggal di dunia ini sementara dan kamu akan dibenci, kamu akan dikucilkan, akan mendapat penganiayaan. Dan kita melihat para rasul mendapat penganiayaan. Kita orang Kristen juga bisa mendapatkan penganiayaan, kesusahan.
Tapi tidak usah tawar hati, jangan kecewa, jangan sampai kita ragu meninggalkan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bertekun dalam iman. Artinya terus menerus bertahan, terus menerus di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan loh? Sampai saya menikah? Sampai saya umur 50? Tidak. Sampai saya menutup mata ini. Sampai mati. Oke. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dan murid-murid lalu pulang. Ya, setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus dan mengajar mereka, dan firman Tuhan mengatakan mereka pergi ke Taman Getsemani. Ya, karena memang Tuhan Yesus dan murid-murid selalu pergi ke sana untuk beristirahat ya. Dan Taman Getsemani itu di mana? Nah, dia di sini. Ini adalah Yerusalem ya. Ini daerah Yerusalem, kota Yerusalem maksudnya, kota Yerusalem. Dan di sini dikatakan bait suci, ini temple ya, bait suci. Jadi di mana itu Taman Getsemani ini? Garden of Gethsemane. Ya, jadi ini dekat, jaraknya 5,2 km. Ya, 1 jam 30 menit kalau jalan kaki. Ya, jadi lebih jauh dari sini ke Mega Mall. Mungkin nggak tahu lagi sejauh mana lagi ya. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita perhatikan? Pada hari Minggu terakhir Tuhan Yesus berjalan dari Galilea menuju Betania, selanjutnya ke Yerusalem untuk mempersiapkan dirinya menderita dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Kita sudah pelajari tadi. Yang kedua, nah Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi, bertekun dalam iman dengan pertolongan Roh Kudus. Ingat, kamu harus saling mengasihi. Ya, kalaupun ada kesalahan orang, kamu harus mengampuni dia. Kalau ada dia membutuhkan sesuatu, kamu bantu dia. Itu namanya saling mengasihi. Oke? Dan bertekun dalam iman, terus bertahan ya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, susah, senang, bahaya, bahagia, ikut Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, makanya kita selalu berdoa, Tuhan tolong saya dengan Roh Kudus-Mu supaya saya bisa bertekun di dalam iman, supaya saya bisa mengasihi orang lain. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Nah, kita yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjanjikan tempat tinggal di surga. Oke, sudah mengerti ya? Nah, sekarang langsung mau tanya satu orang saja, ya, 1 atau 2 orang saja. Apa yang terjadi ya dengan Tuhan Yesus pada hari yang kedua? Hari kedua ini, ya. Hari kedua. Hari kedua itu jatuh hari Sabtu. Oke, langsung minta Hana. Apa? Kenapa? Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus pergi beribadah ya, dan beristirahat ya, kan hari Sabat ya. Oke, 1 orang lagi. Hari ketiga, Ruben. Hah? Berdoa. Apa? Hari ketiga. Wah, kok diskusi jadi ini? Oke, Matius. Apa? Dari apa? Hah? Iya, apa? Yang dua terjadi itu. Dua yang disampaikan tadi di situ. Pertama apa? Ke Samaria, ke Yerusalem. Oke. Yang kedua. Oke, Tuhan Yesus dielu-elukan ya. Oke, apa? Nanti kapan-kapan lo tanya lagi. Karena waktu kita sudah habis juga. Nah, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa datang belajar firman-Mu. Terutama melihat secara detail hari terakhir Tuhan Yesus di bumi ini. Dan kami bersyukur untuk segala pengorbanan Tuhan Yesus demi menebus dosa-dosa kami. Dan buatlah kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi satu sama lain, untuk bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.